Ini artinya Tuhan memberkati ladang-ladang kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati seluruh hidup kita. Sehingga melaluinya kita akan memberikan persembahan penuh sukacita berdasarkan berkat yang Tuhan berikan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai hati, pikiran, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sejauh demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia, yang mendengarkannya, memelihara, melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Shalom. Horas, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dalam tradisi kita di kampung, waktu seseorang anak-anak yang mau diberangkatkan keluar kota, sebenarnya keluar kampung ya, untuk bersekolah atau untuk bekerja atau apapun itu, biasanya orang tuanya mengadakan upah-upah. Ya, untuk partai besar biasanya kita ya sembelih kambing lah. Ya, tapi kalau yang lebih ke bawah hanya keluarga, itu biasanya kita sembelih ayam. Tapi minimal ada 1 telur untuk diberikan sebagai upah-upah untuk makan bersama dengan anak yang akan diberangkatkan. Dan pada waktu diberangkatkan biasanya orang tua akan menasihati anaknya supaya apa? Sampai di tempat di mana nanti dia akan bersekolah atau bekerja, langsung cari gereja. Supaya katanya Tuhan yang memberkatinya. Saudaraku, boleh saja sebenarnya dalam tradisi itu pemahaman orang tua tentang mencari gereja itu tidak sedalam yang kita bayangkan. Tapi yang jelas mungkin mereka berpikir jika nanti anaknya sampai di salah satu tempat, mereka minimal dapat menemukan teman sesuku atau teman sekampung atau minimal teman seiman, supaya dia boleh ada temannya di tempat itu, dan sekaligus juga berharap Tuhan akan memberkatinya dan memeliharanya. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam minggu kita hari ini, tema yang akan kita bahas bersama adalah penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa Tuhanlah sebenarnya yang menyelenggarakan, yang mengundang kita dan yang empunya ibadah itu. Tuhan Allah yang begitu besar, maha mulia, maha agung, maha kuasa, tapi juga maha kasih, hadir dan benar-benar hadir dalam tiap penyelenggaraan ibadah yang kita lakukan. Makanya sepatutnya kita di dalam beribadah, entah ibadah apapun itu, ya penuh dengan kesungguhan di dalam apa? Di dalam menyembah, memuliakan dan mengagungkan Tuhan yang kita sembah itu. Saudara-saudara, dalam tradisi umat Israel, kita tahu persis ada 3 perayaan yang harus dan wajib
dihadiri oleh orang Israel saat mereka sampai di tanah Kanaan. Yang pertama itu yang disebut dengan Hari Raya Paskah. Secara spesifik, Hari Raya Paskah dan roti tidak beragi ini mengingatkan orang Israel akan peristiwa pembebasan mereka dari tanah Mesir dengan tulah anak sulung yang meninggal di tanah Mesir, baik dari istana Firaun sampai kepada budak-budak. Dan pada saat itu Allah melewati rumah-rumah mereka karena adanya tanda darah di pintu mereka. Mereka betul-betul diingatkan bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka dengan tanda darah anak domba jantan di pintu mereka. Itu juga artinya mengingatkan kita bahwa kita boleh diselamatkan dan boleh melewati lembah baka, lembah maut, bahkan neraka karena darah Yesus yang tercurah di Golgota. Dan setiap orang yang sudah percaya akan darah Yesus pasti tidak akan dihukum lagi, tidak akan lagi mengalami neraka atau kehidupan yang di alam maut. Yang kedua, saudaraku, itu yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta, 7 kali 7 atau sehingga digenapkan menjadi hari yang ke-50. Perayaan kedua yang dirayakan ini, saudaraku, adalah berhubungan dengan apa? Masalah pertanian. 1 tahun penuh Tuhan telah memelihara, telah memberkati ladang-ladang mereka, memberkati pekerjaan mereka, sehingga pada hari raya Pentakosta mereka harus membawa buah sulung mereka ke hadapan Tuhan untuk merayakannya, untuk bersuka cita karena Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan mereka. Tapi juga itu biasanya dikaitkan juga saat Allah memberikan Taurat di Gunung Sinai kepada umat Tuhan. Yang artinya bahwa hukum Tuhan, perintah Tuhan yang membimbing mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas sehari. Dan hari yang ketiga teks kita hari ini itu yang disebut dengan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukkot. Dirayakan selama 7 hari penuh. Itu tahun 2020 ini katanya, saya baca tadi, itu dirayakan pada tanggal 2 Oktober nanti sampai tanggal 9 Oktober 2020. Hari Raya Pondok Daun yang dirayakan umat Israel ini sesuai dengan perintah Tuhan, selain sebagai pengucapan syukur kepada Tuhan sehabis panen, juga agar orang Israel mengingat bahwa selama mereka berjalan dari tanah Mesir menuju Kanaan lebih daripada 40 tahun. Dan kita tahu persis mereka berada di mana? Di pondok. Mereka betul-betul dalam situasi itu mengalami penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dengan apa? Dengan api Tuhan pada waktu malam dan juga awan pada waktu siang yang menjaga mereka, bahkan mencukupkan segala kebutuhan mereka waktu mereka berada di padang gurun Sinai. Ini jelas bahwa mereka diingatkan bahwa Allah lah yang memelihara mereka walaupun mereka tinggal di mana? Di pondok-pondok. Walaupun mereka tinggal betul-betul mengalami banyak pergumulan selama 40 tahun di perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Pada hari yang ke-7 imam akan mencurahkan air yang diambil dari kolam Siloam. Dan umat Israel akan bersorak-sorai menyanyikan Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Makna pencurahan air ini merupakan harapan akan adanya lagi hujan di tahun yang akan datang. Dan saudara tahu bahwa saat turun hujan itu berarti apa? Ada kesuburan tanah, ada berkat dan hasil panen yang baik. Itu artinya bahwa Allah lah yang akan memberkati mereka juga untuk apa? Untuk tahun-tahun yang akan datang, karena Allah sendiri yang memberikan hujan, matahari, dan segala berkatnya bagi tanaman mereka. Sekaligus harapan profetik sebenarnya akan adanya penebusan oleh Mesias di masa yang akan datang, dan Tuhan berkemah di antara bangsa Israel. Menariknya saudaraku, saat Tuhan Yesus merayakan ini dengan saudara-saudaranya, menghubungkan peristiwa pencurahan air di bawah suci ini kepada dirinya sendiri, dan berkata dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku,
dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sekali lagi, siapa yang percaya kepada Yesus dan sudah minum dari Yesus, dikatakan dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Hari raya ini harus diperingati penuh dengan sukacita dan kegembiraan, karena makanya hari raya 7 hari ini disebut dengan musim sukacita. Selama 7 hari perayaan Sukkot, orang Yahudi saling menyemangati dan juga saling memberikan sukacita, merayakan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka sambil mengingat kebaikan dan kemujuran yang mereka alami, yang Tuhan berikan selama 1 tahun itu. Sukkot adalah waktu untuk bersukacita bersama dengan keluarga dan para sahabat. Maka bersiaplah untuk apa? Meninggalkan segala duka cita, meninggalkan pikiran-pikiran negatif, dan mengisi dengan apa? Dengan sukacita Tuhan, kegembiraan Tuhan, berpikiran positif untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Yang terpenting di sini adanya apa? Ungkapan syukur kepada Tuhan selama seminggu penuh. Bagi kita sebagai umat Tuhan, walaupun tidak ada petunjuk mengenai hari raya ini, bagaimana merayakannya, memang di gereja-gereja tertentu dia membuat itu menjadi hari raya pesta butilon, artinya pesta panen. Ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari harus sebenarnya kita selalu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan di dalam keluarga maupun jemaat. Perayaan Pondok Daun juga sebagai gambaran bahwa kita hidup dalam dunia yang sementara ini dan harus hidup penuh sukacita walaupun banyak masalah, banyak penderitaan, karena kita sadar bahwa Tuhan pasti memelihara dan menjaga kita. Jadi perayaan Hari Raya Pondok Daun juga dihubungkan dengan masalah apa? Masalah eskatologis, kedatangan Yesus kedua kalinya. Seperti yang sudah diungkapkan tadi, segala perayaan ini baik Paskah, Pentakosta atau Pondok Daun yang dilakukan sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan bukanlah sebenarnya sekedar tradisi ritual keagamaan tanpa sukacita. Justru sebaliknya, di dalam ibadah ini harus ada apa? Sukacita, ada kegembiraan, ungkapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Ya, selain mendatangkan sukacita di dalam ibadah ini, juga dalam ibadah ini juga adanya kebersamaan, kesatuan untuk mempererat kebersamaan, kerukunan di antara satu keluarga, satu bangsa yang melimpah karena panen yang Tuhan berikan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, makanya perayaan utama daripada perayaan-perayaan di atas ini adalah mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir, dan kita sekarang dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, tapi juga menjadi umat Tuhan yang dikasihinya, dituntunnya lewat Roh Kudus, tapi juga akan dibawanya kepada kehidupan yang melimpah untuk selama-lamanya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan lewat teks firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, semua orang yang beribadah datanglah dengan penuh sukacita. Sekali lagi, datanglah dengan penuh sukacita. Ayat 14 tadi dikatakan, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu. Saudaraku, datang beribadah tentu harus dengan sukacita, sebab firman-Nya beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Itu diambil dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Memang harus kita akui, saudaraku, ada orang yang datang ke gereja ya beribadah karena terpaksa, karena rutinitas, karena tradisi. Akibatnya apa? Ada tawar hati, mukanya cemberut, masam, tanpa gairah.
Tetapi saudaraku, jika kita datang ke hadirat Tuhan penuh sukacita, membuat penyembahan kita menjadi kusuk, ya, merasakan kehadiran Tuhan yang menyapa kita penuh dengan kegembiraan, kita akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia datang menyapa, datang menghangatkan kasih kita dan memberkati kita. Saudaraku, boleh saja kita datang atau saat kita datang beribadah penuh banyak pergumulan, banyak tantangan, ada sesuatu yang menekan hidup kita, baik batiniah kita, roh kita, dan segala hidup kita. Tapi saat kita beribadah penuh sukacita, disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya, ada firman yang menghibur, meneguhkan, menguatkan hidup kita. Saudaraku, kita perhatikan orang yang datang beribadah kepada Tuhan itu tidak memandang apa, status, kedudukan, jabatan. Firman Tuhan katakan mereka datang seisi rumah, baik laki-laki, perempuan, baik hamba laki-laki, baik hamba perempuan, dan juga orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda, dan juga orang-orang yang teraniaya. Jadi siapapun dan dalam keadaan apapun, hidupnya dalam situasi apapun, bisa datang penuh sukacita untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, tempat beribadah mereka juga tidak harus lengkap-lengkip, tidak harus gedung besar, tidak harus full musik, tidak harus ada orang yang menyampaikan sesuatu dengan luar biasa, tidak. Firman Tuhan katakan tadi, justru mereka beribadah di pondok daun. Itu artinya 3 dinding atap terbuat dari ranting palem dan dedaunan. Sangat-sangat sederhana. Tapi karena suasana penuh dengan sukacita, kegembiraan, akhirnya penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudaraku, ya, kita harus akui, bukan harus kita beribadah di tempat yang ber-AC dan hebat baru ada sukacita. Tapi dalam tempat yang sangat sederhana pun, jika kita penuh kegembiraan, semangat, Tuhan pasti ada di sana. Dan saudaraku, mari kita beribadah di rumah saja. Saat-saat COVID ini penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menyapa, Tuhan mau memberkati saudaraku. Saya pernah, saudaraku, pimpin ibadah, ya, di satu tempat. Tidak boleh dengan nyanyian pakai suara. Jadi kita menyanyi hanya dalam hati kita dan juga dengan bibir yang bergerak-gerak. Istilah kami itu mubitubit. Pamannya saya menyanyikan marolo polo matundiki, marolo polo kalau itu pakai suara. Tapi kalau tidak pakai suara, kira-kira begitu, ya. Tapi penuh dengan semangat. Kami ada kira-kira 30-40 orang penuh semangat dalam ibadah itu. Kenapa? Karena kami menyadari Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Makanya saudaraku, saat kita beribadah, datanglah penuh dengan apa? Dengan sukacita. Jangan karena terpaksa, jangan karena ada perasaan rutinitas dan apa adanya. Itu yang pertama, datanglah beribadah penuh dengan sukacita. Yang kedua, memberikan persembahan juga dengan sukacita. Dalam ayat 16, ayat 17, Musa menegaskan kembali kepada setiap laki-laki dari bangsa Israel wajib menghadap Tuhan dalam merayakan 3 hari raya besar tersebut, yakni Paskah, ya, Pentakosta, dan juga hari raya Pondok Daun. Itu betul-betul dilakukan, harus membawa persembahan. Dikatakan sini, tidak boleh menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tapi harus membawa persembahan sesuai dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Makanya saudaraku, persembahan syukur yang dibawa ini harus diberikan dengan penuh sukacita, tanpa paksaan, untuk menunjukkan apa? Ungkapan syukur kita bahwa Tuhan telah memberkati, telah memelihara kita setahun penuh. Ya, ini artinya Tuhan memberkati ladang-ladang kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati seluruh hidup kita, sehingga melaluinya kita akan memberikan persembahan penuh sukacita berdasarkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini berarti, saudara, bukan masalah banyaknya, bukan karena sedikitnya, tapi dari hati kita yang penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, karena kita mengalami apa artinya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, makanya
Tuhan Yesus memuji seorang janda yang memberikan walaupun sedikit itu, tapi dari hatinya, dari hidupnya. Bukan karena apa? Sisa-sisa. Ada banyak orang memberikan apa? Persembahan karena sisa-sisa, bukan karena disisihkan. Itu mari kita menyisihkan berkat-berkat Tuhan supaya kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Saya masih ingat saudaraku dulu waktu kecil, waktu mau sekolah minggu ya orang tua kami akan memberikan uang untuk apa? Untuk ditukarkan dulu ke warung, mencari uang yang paling kecil. Untuk apa? Untuk persembahan. Dan biasanya kita agak menoko sedikit ya. Kita beritahu bahwa warung itu tidak mau menukar uang kita itu, harus membeli. Dan akhirnya udah beli apa? Nah, kita membeli permen lah atau sesuatu. Supaya apa? Supaya kita dapat permen tapi juga uang yang kecil. Makanya saya dulu sangat sulit memberikan. Kalau ada uang yang besar sangat sulit memberikannya. Tapi percayalah saudaraku, jika kita sudah bertobat, jika kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus dan merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita hari lepas sehari, bahkan bulan demi bulan, minggu demi minggu, bahkan tiap tahun, percayalah kita akan memberikan yang terbaik sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah memberkati ladang-ladang, memberkati pekerjaan, memberkati hidup kita, dan kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan sebagai ungkapan syukur. Yang ketiga saudaraku yang dapat kita pelajari dalam teks kita hari ini, yakni membangun persekutuan, sekali lagi membangun persekutuan, kebersamaan keluarga kita penuh dengan kegembiraan. Membangun persekutuan, kebersamaan keluarga kita itu penuh dengan kegembiraan. Saudaraku, dalam tradisi umat Yahudi, selama hari raya ini berlangsung, umat Yahudi diharuskan untuk makan bersama di dalam sukkah atau pondok daun, dan menghabiskan sepanjang hari di dalamnya mereka bersekutu bersama. Namun dalam masyarakat Yahudi modern, umumnya mereka hanya melaksanakan ritual makan bersama saja dan tidak menghabiskan seluruh waktu mereka di dalam sukan atau di dalam pondok daun tersebut. Ya, para keluarga Yahudi juga diajak untuk berkumpul dengan sanak saudara dan juga teman dan semua orang-orang dekat mereka, sahabat mereka, merayakan hari raya ini secara bersama-sama. Itu artinya saudaraku, dalam perayaan hari raya pondok daun tidak hanya ibadah yang kusuk, penuh kesungguhan, kesukacita, dan juga memberikan persembahan khusus penuh dengan ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil dan pemeliharaan Tuhan atas mereka dalam satu tahun. Sekaligus juga berbelas kasihan kepada sesama. Tapi juga sebenarnya ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa mereka juga mengadakan apa? Makan bersama di pondok daun, baik dengan istri, juga suami, dan juga anak-anak, hamba laki-laki, perempuan, dan juga orang asing, orang Lewi, dan siapapun sahabat mereka, bahkan keluarga mereka. Untuk apa? Untuk membangun persekutuan, membangun kebersamaan keluarga, supaya tercipta di dalam kehidupan mereka hari lepas sehari. Itu saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Mari kita bangun juga apa? Keluarga kita penuh dengan apa? Kebersamaan, penuh dengan sukacita, kegembiraan, baik antar suami istri, tapi juga dengan anak-anak, dengan seluruh seisi rumah, bahkan dengan teman-teman, sahabat, keluarga besar, dengan anggota gereja, dengan banyak orang, supaya tercipta apa? Tercipta kebersamaan, juga tercipta kerukunan. Karena dalam Mazmur 133, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat kehidupan. Jika kita mau melaksanakan sebenarnya makan bersama di meja makan, dan sambil kita beribadah, sambil kita berdoa, sambil kita memuji-muji Tuhan, bahkan bercengkrama, wah, sangat luar biasa hasilnya.
Tapi ada banyak sekarang orang tidak begitu peduli lagi dengan apa? Dengan persekutuan keluarga. Tidak ada lagi makan bersama, tidak ada lagi ibadah bersama, tidak ada lagi cengkrama bersama. Yang ada keterpisahan, bahkan satu kamar, satu orang. Dan tidak ada lagi persekutuan kebersamaan. Mulai sekarang bangun penuh dengan apa? Sukacita. Karena jika kita membangun keluarga kita penuh kegembiraan, penuh kerukunan, maka akan tercipta emosi-emosi positif. Tercipta juga akan cinta yang luar biasa, sehingga kita bisa mengembangkannya bagi banyak orang. Saudaraku, perintah Tuhan ini sangat-sangat menyenangkan. Karena kita diminta untuk bersukaria dengan penuh sungguh-sungguh selama 7 hari. Bahkan Paulus katakan sebenarnya tidak hanya 7 hari bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal di dalam Tuhan. Karena Tuhan rindu umatnya, baik orang Israel, baik kita semua umat tebusannya, menyadari kuat kuasa Tuhan yang telah membebaskan kita dari kuasa maut, dari kuasa iblis, dari kuasa dosa, dan memindahkan kita kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bahkan Dia memberikan perintah-perintahnya yang sangat menyenangkan untuk kita lakukan, berpaut kepada Dia hari demi hari. Dan tuntunan Roh Kudus karena sudah dicurahkan pada hari Pentakosta menjadi bagian kita, sehingga kita hidup benar, hidup kudus. Maka tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak apa? Bersukacita menjalani hari-hari kita ke depan hingga Yesus datang kedua kalinya. Mari kita ingat, saudaraku, mari kita betul-betul menyadarinya supaya kita dengan senang hati melakukan ibadah keluarga, ibadah bersama, ibadah dengan banyak orang, dengan lain suku. Karena Tuhan memanggil kita untuk melakukannya sembari kita menjalani hidup ini. Karena hujan berkat akan Tuhan curahkan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita hari lepas hari. Makanya kita mengingatnya, makanya kita merayakannya. Sekali lagi, rayakan, ingatlah bahwa Tuhan telah melepaskan Anda lewat apa? Paskah, lewat darah Yesus. Tuhan juga sudah mencurahkan Roh Kudus pada hari ke-50. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga sudah menuntun Anda dalam berbagai situasi di padang gurun kehidupan ini, sehingga Dia akan menyampaikan hidup kita sampai kepada kehidupan kekal. Saya percaya jika kita melakukannya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, tidak ada hari tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada hari tanpa sukacita, tidak ada hari tanpa berkat-berkat Tuhan. Dan percayalah, hati yang gembira adalah apa? Obat yang memberikan kita sukacita, kegembiraan, sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Mari kita merayakan hidup kita penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara. Amin.